Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Nama aku Laksi. Hari ini aku bakalan nge-review brand Second Date Lip Tint versus brand high end lainnya. So, pertama-tama di sini aku mau bilang kalau misalnya tekstur bibir aku itu sangat patchy, sangat kering, dan bibir aku itu luarnya lebih gelap daripada bibir dalam aku. Dan selama ini aku belum pernah nemuin lip tint yang sebenarnya cocok dengan bibir aku. Even waktu dulu lip tint hype-hype-nya waktu tahun 2014, 15, 16, I think ketika aku kuliah dulu, I do not think that I actually found the right lip tint for me. Karena apa? Selalu stay-nya itu selalu stain, but then di luar bibir aku dan di dalam bibir aku tuh warnanya ngegaris gitu loh, nggak blended well. And I think that's why aku sekarang tetap penasaran dengan what kind of a lip tint that actually suitable for my lips. So without further ado, let's get started. Pertama aku mau bilang kalau dari Second Date aku punya dua shade, yaitu yang pertama adalah Brunch dan yang kedua adalah Picnic. So, pertama-tama aku mau nge-review dari shade yang si Brunch ini. Yang shade yang Brunch itu warnanya peachy, really terang gitu. Dan di bibir aku dia finishnya sheer. Dia kayak my lips but better. Dan dia itu kalau misalnya ditanya di bibir aku pengen nutupin semua bibir aku atau enggak, sebenarnya enggak. Bibir aku yang luarnya tetap kelihatan lebih gelap daripada dalamnya. Ya, kalau misalnya dia udah stay lama, it's like my lips but better, tapi enggak nge-stain gitu di bibir aku sejujurnya. Yang kedua, aku bakalan bahas tentang yang Picnic. Yang Picnic itu ketika dia di swatch di tangan aku, I expect that kalau misalnya dia itu ngestainnya bakal warnanya brown daripada dia ngestainnya warnanya ungu, tapi di tangan aku tuh nggak tahu kenapa dia ngestainnya malah warnanya ungu, jadi kayak undertone-nya ungu atau merah, I don't know why. Dan tapi kalau misalnya di bibir aku dia kelihatan really nice, undertone-nya lebih pink daripada brown. Dan yang si Brunch juga dia itu undertone-nya kalau di bibir aku juga jadi pink. I don't know why, but iya, karena kalau misalnya lip tint itu kan kalau misalnya kalian pakai itu warnanya bakalan sesuai dengan warna bibir kalian. Selanjutnya, selain warna yang mau aku bahas, di sini aku juga mau bahas packagingnya. Packaging dari Second Date itu finishnya matte and it's really beautiful karena itu sangat simple. Terus warnanya itu kayak nude dan dia labelnya warnanya merah. Merah is one of my favorite color and I think it looks really expensive dengan harga 129.000. But the thing is that kalau misalnya I look closer into it, di bagian shade-nya itu sayangnya dia enggak rapi. Jadi kalau misalnya dibalik dan dia dilihat itu shade apa, looks a little bit cheap ketika kita lihat stiker itu. But overall kita kayaknya juga kalau misalnya kita lagi aplikasi si lip tint-nya, no one will actually see the back part atau bagian bawahnya. So moving on, aku di sini juga mau bandingin si Second Date yang Brunch dengan yang YSL. Nah, yang YSL ini aku punya yang shade 6110. Nah, yang shade 6110 ini dia kebetulan warnanya hampir sama kayak Brunch. Tapi bedanya si YSL yang 6110 itu dia undertone-nya I think it's lebih coklat daripada Brunch. Kalau Brunch itu dia lebih terang dan dia juga ada sedikit warna pinknya. Kalau misalnya si YSL itu dia benar-benar warnanya nude gitu. Dan juga Brunch ini dia finishnya glossy, dan kalau misalnya dibandingin dengan si YSL lebih glossy daripada si Second Date. But the thing to note is that kalau misalnya si Second Date itu kan dia klaimnya milky gel lip tint, dan kalau misalnya yang YSL itu dia klaimnya adalah water stain, fresh glossy stain. That's why I think it's actually fair, karena yang YSL of course aku bakalan lebih expect si YSL ini lebih glossy daripada milky gel lip tint. Dan untuk stainnya, I think si Brunch and YSL it doesn't actually stain di bibir aku. But the thing is that kalau misalnya dibandingin, sebenarnya yang si YSL ini lebih nge-cover di bibir aku.
Tapi thing to note again is that please note kalau misalnya si bibir aku ini dia teksturnya very patchy, very dry, dan yang di luarnya itu gelap. Jadi I think it's really fair kalau hasilnya di aku kayak begitu gitu. And I think kalau misalnya kalian punya bibir yang lebih terang daripada aku, dan you do not have this kind of problem dimana bibirnya yang luar itu sebenarnya lebih gelap, I think it's actually okay for you to purchase it. I think it will be really looks better in your lips. Selanjutnya aku juga mau ngebandingin si Second Date dan Dior. Yang si Dior itu dia finishnya adalah kering dan dia sangat nge-stain di bibir aku. Actually aku nggak berani kalau misalnya pakai si Dior itu kalau misalnya full lip, karena I have this feeling kalau aku nge-apply itu full lips, dia bakalan tekstur di luar bibir aku dia bakalan ngegaris, nggak gradasi yang smooth gitu kalau misalnya dipakai. Jadi kayak ada pembatasnya gitu loh, warnanya itu nggak rapi gitu. Jadi yang di dalam lebih gelap daripada yang di luar. Nah itu kan sebelum aku udah ada feeling kayak gitu kan, tapi emang beneran ketika aku apply full terus aku di rumah aja, aku nggak kemana-mana, of course COVID, setelah setengah hari terus aku ngaca itu waktu aku lagi break kerja, itu memang kayak gitu, finishnya really kering dan juga warnanya kalau misalnya di apply di seluruh bibir is actually beda dengan bibir luar dan bibir dalam. Dan tapi I think it's actually fair karena si Dior itu dia klaimnya adalah lip tattoo. Jadi buat kalian yang enggak punya masalah bibir sangat kering dan juga warna bibir yang bagian luar itu enggak lebih gelap dan enggak lebih bandel daripada yang bibir bagian dalam, it's actually safe for you to purchase it. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang punya masalah bibir yang sama kayak aku, I think it would be better kalau misalnya kalian itu nge-apply-nya sedikit aja di bagian satu bibir and then you ratain di seluruh bagian bibir. Dan kalau misalnya kalian suka warna dari si Dior, kalian bisa selanjutnya finishnya kalian apply lip gloss, jadi it would be actually safe for you to purchase it. Dan kalau misalnya aku ditanya nih selanjutnya which one is actually better, aku nggak bisa milih salah satu. Because why? Karena semuanya menurut aku bagus, ada pros and cons-nya. But please note kalau yang Dior itu sebenarnya nggak cocok di bibir aku, tapi aku bisa ngakalin makanya dikit aja dan pakai lip gloss. And I think it's actually fair ya, karena klaimnya beda-beda. Selanjutnya aku juga mau ngebahas the packaging. Dari packagingnya si Second Date dia kan finishnya matte, tapi kalau misalnya si Dior itu dia bawahnya finishnya matte, yang atasnya itu finishnya glossy. Terus kalau misalnya si YSL dia packagingnya yang bawahnya kayak botol kaca, atasnya itu still glossy. Dan selanjutnya aku mau bahas smell dari ketiga brand ini. I don't know why kalau misalnya aku ngecium yang Second Date itu baunya itu dia lebih manis dan kayak ada bau-bau kopinya gitu. I don't know whether it's actually me atau kalian juga ngerasain yang udah purchase, manis dan musky I think. Tapi kalau misalnya si YSL ini dia perfumnya itu baunya kayak flowery dan fresh. Dan kalau misalnya si Dior aku paling gak suka baunya, gak tahu kenapa, itu tuh kayak baunya tuh kayak obat batuk, tau gak sih? Dan rasanya itu pahit gitu. I think it's like the most pahit di antara semua dibanding semua lip tintnya kalau misalnya kalian gak sengaja kena bibir kalian. Untuk aplikatornya si Dior itu sebenarnya bisa kayak aplikator yang lain, yaitu bentuknya kayak bambu ketika dipotong dan kecil gitu. It's actually enak sih dipakai untuk bibir. Tapi kalau misalnya si aplikator si Second Date, dia itu aplikatornya pipih dan dia juga lebih fleksibel daripada yang si aplikatornya yang si Dior. Dia agak mirip yang YSL, tapi dia di tengahnya enggak ada kayak lubangnya untuk nampung produknya, tapi enggak specifically lubangnya di tengah gitu, tapi again it's nampung produknya. So ya,
Kalau misalnya kalian tanya, is it actually worth to buy si seconded? Yes, it is. Karena dengan harga 129.000 dia itu packagingnya cantik banget, dan of course kalian bisa bawa kemana-mana. Dan again, I do not have any problem kalau misalnya sebenarnya si seconded ini nggak nge-stain lama di bibir aku. Kenapa? It's actually okay for me untuk nge-touch up bibir aku gitu. So yeah, I think that's all about today review. So guys, if you actually like this video, please give this video a thumbs up, dan juga kalian bisa subscribe channel aku, dan juga kalian bisa leave comment below kalau misalnya kalian pengen aku nge-review produk lainnya, dan juga kalian mau diskusi atau mungkin ada kritik saran di bagian komen. It will be really great and I will be really thankful for that. So yeah, dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Satu lagi tips, jangan pernah kalau misalnya aplikasiin lipstick setelah itu kalian kasih sengaja kayak udah kebanyakan nih beli produknya terus kalian kayak kasih ke bagian luar ini. It will be really messy di bagian sini. Even ini aja aku nggak sengaja waktu masukin nyentuh aja ini udah kayak really messy yang bagian ujungnya. So I think it's not good untuk doing that kalau misalnya kalian mau awet packagingnya dan nggak kotor gitu. So ya,